bersama saya Dian Dwi Nurrahmah. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KDOD LAN Kota Samarinda. Baik teman-teman semua, di jurnal harian saya pada kali ini saya akan membahas tema yaitu tentang pelayanan publik. Nah, pelayanan publik tentu tidak asing buat teman-teman semua. Hampir seluruh masyarakat di Indonesia itu pernah menerima layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, ketika teman-teman mendapatkan pelayanan publik, apa yang teman-teman rasakan? Puaskah atau tidak? Nah, di sini seringkali masyarakat mengeluhkan bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu masih kurang baik, kurang optimal, bahkan ada yang dinilai sangat buruk. Lalu bagaimana peran kita sebagai ASN ya saat ini untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, di mana saat ini kita bertugas di bidang dan kita memiliki jabatan tertentu. Baik, apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah dan di lingkungan BUMD atau BUMN dalam bentuk barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, adapun 3 unsur penting dalam pelayanan publik adalah yang pertama, organisasi penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Lalu yang kedua adalah penerima layanannya atau biasa kita sebut dengan pelanggan. Jadi pelanggan ini bisa individu maupun suatu kelompok atau juga bisa organisasi itu sendiri. Yaitu dalam hal ini adalah masyarakat. Lalu yang ketiga adalah unsur yang paling penting, kepuasan yang diberikan atau yang diterima oleh pelanggan. Nah, berbicara tentang pelayanan publik, ini tentu biasanya sangat berkorelasi dengan adanya birokrasi layanan. Banyak sekali keluhan terkait birokrasi yang berbelit-belit yang menyebabkan kualitas layanan publik ini dinilai sangat tidak memuaskan gitu ya. Jadi ada kalanya birokrasi administratif, birokrasi yang terasa mempersulit, inilah yang dinilai menjadi kendala kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya ya agar budaya birokrasi ini mampu tetap melayani? Kita harus perhatikan beberapa unsur. Yang pertama adalah perhatikan kode etik untuk mengatur hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah tanamkan dalam diri kita bahwa melayani itu adalah suatu kebanggaan. Lalu yang ketiga adalah standar operasional prosedur itu harus dijalankan dengan jelas dan juga harus ada yang namanya etika profesionalisme. Nah, adapun nilai-nilai atau prinsip dalam pelayanan publik itu ada banyak sekali. Di sini saya akan sebutkan beberapa, yaitu pertama adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, sifatnya mudah dan harus murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel dan juga berkeadilan. Lalu bagaimana internalisasi dari kita sebagai ASN, dalam hal ini saya sebagai dosen untuk bisa memberikan pelayanan publik. Nah, tentunya jika seorang dosen memberikan pengajaran, lalu ketika melakukan penelitian dan pengabdian di masyarakat, maka harapannya kami di sini mampu memberikan pelayanan publik yang baik, entah itu kepada rekan sesama dosen atau kepada mahasiswa, juga mungkin kepada masyarakat dalam hal ini yang terkait adalah orang tua mahasiswa misalkan, atau kepada instansi yang memiliki kerjasama dengan kampus begitu. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan, misalkan sikap dan perilaku dosen. Nah, bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya, apakah sudah sesuai dengan etika yang baik, sesuai dengan norma-norma, lalu ekspresi wajah saat melayani. Dan ini juga penting ya, bahwa ketika kita melayani dengan ramah, dengan senyum, tentunya itu juga akan mendapatkan penilaian yang baik oleh pelanggan atau oleh masyarakat. Nah, penampilan, cara berbicara kita, lalu cara kita mendengarkan keluhan dari
mahasiswa misalnya, ini juga menjadi penting ya. Mahasiswa akan merasa dihargai ketika kita mampu mendengarkan dengan baik. Lalu juga ketika kita memberikan pertanyaan, itu juga harus diperhatikan. Respect ya kepada orang lain, dan juga harus kita tanamkan sikap toleransi dan juga kontrol diri. Nah, kontrol diri juga menjadi penting. Mengapa? Karena kalau kita mudah emosi, kalau kita mudah terbawa gitu ya dengan situasi yang mungkin saat itu tidak menyenangkan. Misal ketika kita memberikan pelayanan ada konflik gitu ya, atau ada situasi yang membuat kita tidak sabar sehingga kita tersulut amarah. Nah, ini menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena kalau sampai kita tidak bisa mengontrol diri, maka akan berujung pada pelayanan yang dianggap tidak maksimal. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, kita kembali lagi di jurnal selanjutnya. Dadah.